Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rarandi Alidayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal dengan judul yaitu Perbandingan Pertanggungjawab dalam Tindak Pidana Indonesia dan Jerman yang disusun oleh Nenden Herawati. Menurut KUHP negara Jerman secara doktriner, pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat atau yang timbul tidak dengan sengaja itu didasarkan pada ajaran Erfolgsschaftung. Menurut ajaran ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul tanpa diperlukan adanya hubungan sikap batin jahat atau disebut juga dolus atau culpa si pembuat terhadap akibat itu, asal secara objektif akibat itu benar-benar telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Ajaran ini dapat disebut sebagai ajaran Erfolgsschaftung yang murni. Pada KUHP tahun 1975, negara Jerman memperkenalkan tindakan tambahan yaitu teguran dan penundaan yang tersebut pada pasal 59 AL ini dikenakan jika ada harapan terdakwa akan berhenti melakukan perbuatan buruk dan ketertiban masyarakat tidak menuntut terdakwa dijatuhi pidana, akan tetapi tindakan ini jarang diterapkan. Pidana pokok dalam KUHP Jerman hanya dua yang penting, yaitu pidana penjara yang maksimum 15 tahun penjara atau seumur hidup dan pidana denda sebagai alternatif terpenting. Di samping itu dikenal pidana yang ditunda atau suspended sentences. Dalam hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang muncullah apa yang disebut dengan hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal juga asas oportunitas, dikenal juga jenis sanksi yang disebut tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas. Ada tindakan tata tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat. Menurut KUHP negara Indonesia, pertanggungjawaban pidana atau disebut juga dengan criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut. Apabila tindakan tersebut melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam hak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sesuai dengan asas hukum pidana dalam pasal 44 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas 3 syarat, yaitu yang pertama, kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Yang kedua, adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. Yang ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat atau pelaku. Dalam KUHP, kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal pada pertemuan keempat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.